Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Lukman SSMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai proposal skripsi penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang operasi hitung bilangan pecahan kelas 5 UPT SD Negeri 15 Pangkajene Kabupaten Sidrap. Namun sebelum saya mempresentasikan proposal penelitian skripsi saya tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya atas nama Nuriko Mansur dengan NIM 19471400004 Angkatan 2019, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Adapun proposal penelitian skripsi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni ada bab 1, kemudian ada bab 2, dan yang terakhir yakni ada bab 3. Untuk pembahasan yang pertama yakni terkait dengan bab 1, yakni pendahuluan, di mana pada bab 1 pendahuluan ini terdiri atas beberapa subpembahasan. Yang pertama yakni latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, dan yang terakhir yakni manfaat penelitian. Latar belakang. Berbicara mengenai latar belakang, ada beberapa hal yang mendasari pengangkatan judul proposal penelitian skripsi ini. Yang pertama yakni didasari oleh definisi dari proses pendidikan itu sendiri, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan merupakan pengalaman belajar sejak manusia dilahirkan dan memegang peranan penting mendorong terjadinya pengembangan potensi yang ada di dalam diri manusia seperti kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga pendidikan menjadi suatu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan maupun keberadaan manusia itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan apa yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga membahas mengenai bagaimana definisi dari pendidikan itu sendiri, yang mana pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana dan juga proses pembelajaran agar peserta didik mampu secara aktif untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, berbicara mengenai proses pendidikan, hal tersebut dapat kita lihat salah satunya dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas itu ada satu komponen penting yang perlu diperhatikan untuk menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Komponen tersebut yakni adanya guru yang profesional. Nah, guru yang profesional itu merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas dikarenakan ia di sini berperan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik, di mana peserta didik tersebut dapat mendapat atau memperoleh ilmu yang nantinya diperoleh oleh guru melalui pemberian materi yang diberikan di kelas. Nah, guru dapat dikatakan berhasil apabila ia mampu membina, memberikan semangat, memberikan motivasi, dan juga membimbing peserta didik hingga mereka juga dapat mengalami peningkatan terhadap kualitas hasil belajar mereka. Nah, berbicara mengenai tujuan pendidikan itu sendiri, maka salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan, maka dapat dilakukan dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimaksudkan dalam hal ini yakni dengan melakukan proses pendidikan yang dapat diperoleh dari proses pembelajaran di kelas melalui berbagai mata pelajaran yang tersusun dari beberapa materi. Nah, salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar yakni mata pelajaran matematika, di mana menurut penelitian Minda kawan-kawan tahun 2018 mengemukakan bahwa mata pelajaran matematika itu merupakan mata pelajaran di mana kita mampu berpikir kreatif, kritis, serta mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang pada dasarnya merupakan kebutuhan kita untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu materi yang terdapat pada mata pelajaran matematika yang diajarkan di sekolah dasar yakni materi operasi hitung bilangan pecahan, di mana materi operasi hitung bilangan pecahan ini merupakan materi bilangan pecahan yang terdiri atas operasi hitung seperti misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, adapun konsep utama dari materi operasi hitung bilangan pecahan ini yakni ia mengaitkan antara operasi hitung bilangan pecahan dan juga kegiatan ataupun aktivitas dalam bentuk soal dalam kehidupan sehari-hari yang biasa ditemui oleh peserta didik. Nah, mengapa materi operasi hitung bilangan pecahan ini merupakan materi yang cocok untuk diberikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta melatih kemampuan pemecahan masalah bagi peserta didik, karena dalam hal ini
Materi ini mampu menyajikan suatu bentuk penyajian materi yang mana dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik sehingga mereka dapat mengandalkan atau melatih kemampuan berpikir kritis mereka untuk mencari solusi dari permasalahan yang diberikan dalam bentuk pemberian soal ataupun kegiatan terkait dengan operasi hitung bilangan pecahan. Nah, selanjutnya, berdasarkan pada observasi, video, dan juga proses pembelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar dapat ditemui adanya kendala ataupun permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas. Seperti misalnya salah satunya yakni pembelajaran masih dominan berpusat pada guru. Realitas yang kita temui saat ini bahwasanya masih banyak proses pembelajaran di kelas yang pada umumnya masih berpusat atau dominan berpusat pada guru tanpa melibatkan peserta didik secara aktif. Nah, hal tersebut merupakan bentuk permasalahan yang perlu dipahami dan juga diketahui oleh setiap pendidik dikarenakan hal tersebut mampu mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas atau motivasi dalam diri peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Akibatnya peserta didik dalam hal ini dapat mengalami kejenuhan dan juga mengalami penurunan dalam hal motivasi untuk belajar, bahkan mereka akan bersikap ke arah lebih pasif sehingga mereka akan malas untuk mengikuti proses pembelajaran. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka juga tidak akan bertanya apabila ada hal yang tidak mereka ketahui dari materi yang dijelaskan oleh guru di kelas. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat diketahui bahwa ada dua aspek yang mempengaruhi sehingga menimbulkan terjadinya permasalahan dalam pembelajaran matematika di kelas. Aspek tersebut yakni aspek dari guru dan juga dari aspek dari peserta didik. Yang pertama, aspek guru, di mana dalam hal ini permasalahan yang disebabkan dari aspek guru yakni guru dalam hal ini hanya menggunakan satu model pembelajaran yakni metode ceramah saja. Nah, dalam hal ini, guru juga kurang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga membuat proses pembelajaran yang tercipta itu tidak bermakna atau tidak memberikan kesan tersendiri bagi peserta didik. Adapun dari aspek peserta didik, yakni peserta didik kurang aktif terlibat dalam proses pembelajaran dikarenakan pembelajaran hanya berpusat pada guru saja, kemudian mereka tidak memahami materi pelajaran yang diberikan, dan juga mereka tidak dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nah, hal tersebut justru dapat menjauh dari apa yang diharapkan dari proses pembelajaran ini, yakni terjadinya peningkatan hasil belajar dari peserta didik. Dan justru hal tersebut juga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan dari hasil belajar peserta didik karena dalam hal ini penggunaan model yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik sehingga menciptakan suatu proses pembelajaran yang tidak memiliki makna bagi peserta didik. Nah, hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni salah satunya dengan menerapkan suatu model pembelajaran yang cocok untuk dapat mendukung keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini salah satu model pembelajaran yang cocok untuk ditetapkan oleh guru dalam proses pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik secara aktif yakni model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan model pembelajaran problem based learning itu sendiri? Nah, menurut Anjani dan kawan-kawan tahun 2021 mengemukakan bahwa model pembelajaran problem based learning atau PBL adalah model pembelajaran yang memiliki fokus utama pada suatu permasalahan dalam mengembangkan keterampilan berpikir, penyelesaian masalah, serta mengembangkan keterampilan intelektual peserta didik yang sangat tepat digunakan utamanya dalam pembelajaran matematika yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan atau dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan masalah, yakni yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL untuk meningkatkan proses belajar siswa tentang operasi hitung bilangan pecahan di kelas 5 UPT SD Negeri 15 Pangkajene Kabupaten Sidrap. Kemudian rumusan masalah yang kedua, yakni apakah penerapan model problem based learning atau PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa tentang operasi hitung bilangan pecahan di kelas 5 UPT SD Negeri 15 Pangkajene Kabupaten Sidrap. Kemudian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan tadi, maka adapun tujuan penelitian ini yakni yang pertama, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan proses belajar siswa tentang operasi hitung bilangan pecahan di kelas 5 UPT SD Negeri 15 Pangkajene Kabupaten Sidrap. Kemudian tujuan yang kedua yakni untuk mengetahui penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang operasi hitung bilangan pecahan di kelas 5 UPT SD Negeri 15 Pangkajene Kabupaten Sidrap. Adapun manfaat penelitian yang dilakukan yakni yang pertama
Manfaat teoritis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini, yakni diharapkan sebagai rujukan bagi lembaga dan junior untuk melakukan penelitian berikutnya dan dapat memperoleh pengetahuan tentang model pembelajaran problem based learning atau PBL yang dapat diterapkan pada materi operasi hitung bilangan pecahan. Adapun manfaat yang kedua yakni manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yakni bagi sekolah, di mana manfaat praktis bagi sekolah itu diharapkan sekolah dalam hal ini dapat menentukan suatu kebijakan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau di kelas. Dan untuk yang kedua yakni bagi guru, di mana penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi guru untuk menerapkan model pembelajaran khususnya pada materi operasi pembilangan pecahan ataupun pada materi dalam mata pelajaran yang lainnya. Kemudian bagi siswa sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi siswa terkait bagaimana proses belajar yang kreatif, inovatif, dan efektif, dan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar mereka. Dan yang selanjutnya yakni bagi peneliti, di mana bagi peneliti dalam hal ini sebagai calon tenaga pendidik, yakni dapat mendapatkan pengalaman mengenai penerapan metode pembelajaran problem based learning atau PBL yang nantinya dapat diterapkan pada anak atau peserta didik nantinya di kemudian hari. Adapun bab yang kedua yakni bab tinjauan pustaka atau bab 2 yang terdiri atas beberapa pembahasan yakni kajian teori, kerangka konsep, dan juga hipotesis tindakan. Untuk kajian teori yang pertama yakni ada pembahasan mengenai pengertian dari model pembelajaran. Nah, menurut Avandi dan kawan-kawan tahun 2013 mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah suatu pedoman yang sistematis dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran termasuk di dalamnya strategi, metode, teknik, media, bahan, dan alat penilaian pembelajaran. Selanjutnya yakni kajian teori mengenai pengertian model pembelajaran problem based learning atau PBL, di mana menurut Sylvie dan kawan-kawan tahun 2020 mengemukakan bahwa model pembelajaran problem based learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang berhubungan dengan masalah dunia nyata peserta didik, di mana model pembelajaran ini menjadikan adanya bentuk permasalahan nyata sebagai konteks untuk para siswa belajar, berpikir kritis, dan keterampilan pemecahan masalah serta memperoleh pengetahuan. Selanjutnya terkait dengan langkah-langkah metode pembelajaran problem based learning, yakni ada beberapa langkah-langkah dari model pembelajaran problem based learning atau PBL, yakni menurut Syamsidah dan Sudani tahun 2018 ada 4 langkah-langkah model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang pertama yakni mengorientasikan peserta didik terhadap masalah, kemudian yang kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar, kemudian yang ketiga membimbing penyelidikan individual kelompok, dan yang terakhir yakni mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Selanjutnya, berbicara terkait dengan model pembelajaran problem based learning, tentunya setiap penerapan model pembelajaran itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, begitu pula halnya dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL, di mana ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh model pembelajaran problem based learning atau PBL ini, sebagaimana seperti dikemukakan oleh Yuliani dan kawan-kawan tahun 2020, yang mengemukakan bahwa ada beberapa poin yang termasuk ke dalam kelebihan dari model pembelajaran PBL ini. Yang pertama yakni siswa dapat didorong untuk memiliki kemampuan dalam hal pemecahan masalah dari konsep situasi nyata. Pembelajaran dapat berfokus pada masalah yang diberikan serta siswa dapat memiliki kemampuan dalam membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian yang kedua, yakni proses pembelajaran dapat berfokus pada masalah yang ada, sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Hal ini dapat mengurangi beban siswa dalam menghafal atau menyimpan informasi tertentu. Dan yang ketiga, yakni pembelajaran menggunakan model PBL lebih berpusat kepada siswa dengan memudahkan siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi olehnya. Nah, tadi kita telah membahas mengenai apa kelebihan dari model PBL ini. Selanjutnya, yakni kekurangan dari model PBL. Selain memiliki kelebihan, PBL ini juga memiliki beberapa kekurangan, di mana menurut Yuliani dan kawan-kawan tahun 2020 mengungkapkan bahwa adapun hal yang menjadi nilai kekurangan dalam penggunaan model pembelajaran problem based learning atau PBL, yakni diperlukan adanya persiapan dalam proses pembelajaran, baik itu meliputi alat, problem, konsep yang betul-betul kompleks, adanya kesulitan dalam hal pencarian bentuk masalah yang relevan dengan lingkungan sekitar peserta didik. Nah, selanjutnya adapun kerangka konsep dari
Model pembelajaran problem based learning ini atau PBL yakni yang pertama dapat kita lihat di sini, yakni masalah yang ditimbulkan yakni nilai hasil belajar siswa belum maksimal tepatnya pada kelas 5 UPT SD Negeri 15 pada UPT SD Negeri 15 Pangkajene pada materi operasi hitung bilangan pecahan. Nah, masalah tersebut dapat disebabkan oleh dua aspek. Yang pertama dari aspek guru, di mana guru belum melibatkan siswa dalam proses pembelajaran utamanya dalam melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan materi yang ada. Kemudian, guru baru mengoptimalkan penggunaan model pembelajaran. Kemudian, guru terkadang hanya memberikan materi tanpa mengadakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dapat membuat proses pembelajaran lebih bermakna. Kemudian, aspek yang kedua yakni dari aspek siswa, di mana siswa jenuh mendengar penjelasan dari guru. Kemudian siswa kurang memperlihatkan materi yang diajarkan oleh guru atau siswa kurang memperhatikan materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa kurang memahami mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Dan siswa kurang memiliki keterampilan dalam memecahkan suatu masalah. Nah, kedua aspek tadi merupakan hal yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut, di mana dari masalah tersebut dibutuhkan suatu solusi pemecahan masalah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, pemecahan masalah yang ditawarkan dalam hal ini yakni dengan penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL ini terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah, kemudian mengorganisasi peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individual kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir yakni menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, dari penerapan kelima langkah-langkah model pembelajaran problem based learning tersebut, maka hasil belajar siswa kelas 5 UPT SD Negeri 15 Pangkajene dapat meningkat. Selanjutnya yakni terkait dengan hipotesis tindakan. Nah, berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis tindakan kelas ini yakni jika model pembelajaran problem based learning atau PBL diterapkan dengan baik dan benar pada materi operasi hitung bilangan pecahan, maka proses dan hasil belajar siswa di kelas 5 UPT SD Negeri 15 Pangkajene, Kabupaten Sidrap dapat meningkat. Selanjutnya yakni bab ketiga yang membahas mengenai metode penelitian, di mana ada beberapa pokok pembahasan yang ada pada bab ini. Yang pertama yakni pendekatan penelitian, kemudian ada jenis penelitian, kemudian waktu dan tempat penelitian, kemudian subjek penelitian, fokus penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan juga indikator keberhasilan. Nah, yang pertama yakni terkait dengan pendekatan penelitian. Nah, adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif, di mana menurut Sugiono tahun 2015 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan interaksi antara peneliti dengan sumber data yang dilakukan secara intensif, mencatat apa saja yang terjadi di lapangan, lalu melakukan analisis yang disajikan dalam bentuk laporan penelitian secara mendetail. Kemudian selanjutnya yakni terkait dengan jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, di mana menurut Afandi tahun 2011 menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui dampak setelah diadakannya tindakan yang diterapkan pada subjek penelitian di kelas tersebut. Kemudian selanjutnya yakni waktu dan tempat penelitian, di mana dalam hal ini pelaksanaan penelitian dilakukan oleh calon peneliti akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2023-2024. Adapun tempat penelitiannya yakni proses penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti ini bertempat di kelas 5 UPT SD Negeri 15 Pangkajene, Kecamatan Malutengai, Kabupaten Sidinerapan, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya yakni subjek penelitian. Nah, dalam hal ini, subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 5 UPT SD Negeri 15 Pangkajene Kabupaten Sidrap dengan jumlah 33 orang siswa yang terdiri atas 14 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2023-2024. Selanjutnya yakni terkait dengan
fokus penelitian, di mana fokus penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ada fokus proses, di mana fokus proses ini merupakan kegiatan untuk mengamati peristiwa yang terjadi di dalam proses pembelajaran di kelas yang meliputi guru dan siswa serta interaksi yang berkaitan dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Dan yang kedua yakni fokus hasil, di mana fokus hasil yaitu hasil belajar siswa dengan menerapkan langkah-langkah model pembelajaran problem based learning atau PBL sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi operasi hitung bilangan pecahan di kelas 5 UPT SD Negeri 15 Pangkajene Kabupaten Sidrap. Selanjutnya yakni terkait dengan prosedur penelitian. Nah, dari gambar 31 ini dapat kita lihat terdapat bagan siklus penelitian tindakan kelas menuntut Adi Kunto dan kawan-kawan tahun 2016. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat pada tahap pertama yakni ada pratindakan, di mana pada tahap pratindakan ini peneliti akan melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah, utamanya kepada kepala sekolah UPT SD Negeri 15 Pangkajene untuk meminta persetujuan akan diadakannya penelitian di sekolah tersebut. Kemudian setelah itu, peneliti akan melakukan diskusi dengan guru wali kelas 5 UPT SD Negeri 15 Pangkajene untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa utamanya dalam mata pelajaran matematika serta memperoleh beberapa data yang terkait. Kemudian setelah itu, peneliti akan melakukan observasi di kelas di mana peneliti akan mengetahui dan memahami bagaimana gambaran karakteristik proses pembelajaran yang berlangsung di kelas tersebut. Setelah itu, maka akan dilaksanakan tahap perencanaan, di mana pada tahap perencanaan ini peneliti akan merencanakan berbagai kegiatan ataupun proses pembelajaran yang sesuai dengan tahap-tahap model pembelajaran problem based learning atau PBL untuk diaplikasikan nantinya pada peserta didik yang berada di kelas. Kemudian selanjutnya yakni ada tahap pelaksanaan, di mana pada tahap pelaksanaan ini nantinya peserta didik, maksud saya peneliti akan mengimplementasikan hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya pada tahap perencanaan sesuai dengan apa yang terdapat pada model pembelajaran problem based learning atau PBL itu sendiri. Kemudian pada tahap observasi, yakni pada tahap pengumpulan data, maka peneliti akan menggunakan instrumen penelitian dibuat oleh peneliti secara valid sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan juga keaktifan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya yakni ada yang dimaksud dengan tahap refleksi, di mana pada tahap refleksi ini peneliti akan merefleksi atau meninjau kembali hal-hal yang telah dilakukan utamanya pada tahap observasi untuk menilai apakah terjadi suatu hal ataupun bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, jika tahap refleksi ini berhasil, maka penelitian akan diberhentikan dan tidak dilanjutkan ke siklus selanjutnya. Namun, jika tahap refleksi ini tidak berhasil, maka peneliti akan melanjutkan ke siklus berikutnya. Kemudian selanjutnya yakni terkait dengan teknik pengumpulan data. Nah, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yakni yang pertama observasi, kemudian ada tes, dan yang terakhir yakni ada dokumentasi. Selanjutnya yakni instrumen penelitian, di mana ada beberapa instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti, yakni yang pertama lembar observasi, kemudian lembar tes, dan yang terakhir yakni dokumentasi. Selanjutnya yakni terkait dengan teknik analisis data, di mana ada beberapa teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama yakni kondensasi data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir yakni penarikan kesimpulan. Selanjutnya terkait dengan indikator keberhasilan. Nah, data yang sudah diperoleh, diolah, dan dirangkum dalam bentuk presentasi atau persen taraf keberhasilan untuk lebih memudahkan calon peneliti dalam pembagian berdasarkan tabel keberhasilan nantinya. Adapun presentasi atau persen taraf keberhasilan diperoleh dari rumus yakni nilai sama dengan skor perolehan per skor maksimal dikali dengan 100%. Sedangkan data proses dan hasil analisis secara kualitatif dengan teknik kategorisasi menurut Jamara dan Sen tahun 2014 dapat dijabarkan sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel ini yakni ada 3 taraf keberhasilan. Yang pertama yakni 76% sampai dengan 100% dikategorikan sebagai baik atau B. Taraf keberhasilan 60% sampai dengan 75% dikategorikan cukup atau C. Dan taraf keberhasilan 0% sampai dengan 59% dikategorikan dengan kurang atau K. Selanjutnya yakni indikator keberhasilan proses pembelajaran, di mana dalam hal ini dalam menilai keberhasilan proses pembelajaran terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mengukur indikator keberhasilan proses, yaitu proses dikatakan berhasil apabila seluruh langkah-langkah penerapan model pembelajaran PBL atau problem based learning itu sendiri terlaksana dengan baik dengan mencapai kategori nilai kurang lebih 76%. Nah,
Selanjutnya yakni indikator keberhasilan hasil, di mana dalam menilai tingkat keberhasilan siswa dapat dikatakan berhasil jika 76% dari seluruh siswa di kelas 5 UPT SD Negeri 15 Pangkajene Kabupaten Sidra mencapai SKBM yaitu kurang lebih 70. Nah, begitulah presentasi saya terkait dengan proposal penelitian skripsi saya yang berjudul penerapan model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang materi operasi hitung bilangan pecahan kelas 5 UPT SD Negeri 15 Pangkajene Kabupaten Sidra 8. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.